Halo, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Teman-teman, ya tulang kita ini bisa patah, ya bisa patah. Mungkin karena kecelakaan, ya, ataupun karena jatuh, ya, ataupun karena misalkan tulangnya rapuh, ya, kemudian gampang patah. Ya, yang tentunya namanya patah tulang, yaitu tidak ada yang mau, ya, ataupun sengaja tulangnya dipatahin, yaitu pasti tidak. Ya namanya patah tulang pasti ingin cepat sembuh, ya cepat pulih. Patah tulang ya ini kalau dalam bahasa medisnya disebut dengan fraktur, ya. Banyak sekali ya bagian tubuh kita yang ada tulangnya itu bisa patah. Misalkan tulang tangan, ya. Kemudian lengan atas, ya tulang di selangka di bahu kita, ataupun tulang paha, ya, tulang betis, tulang rusuk itu bisa patah. Yaitu tulang-tulang yang sering patah. Di medis ya untuk prosedur penyembuhan patah tulang yaitu bisa di pen, pasang pen, ya. Mungkin teman-teman sering mendengar pasang pen ataupun dilakukan pemasangan gips, ya. Nah, ini untuk membantu proses penyembuhan patah tulang, ya, biar tulangnya cepat nyambung. Jadi kita akan membahas makanan untuk mempercepat penyembuhan patah tulang. Makanan ini berperan sangat penting dalam patah tulang, ya, karena dengan mengkonsumsi makanan yang tepat, ya proses penyembuhan patah tulang yaitu bisa berjalan dengan baik, ya, proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Makanan dengan kandungan zat gizi tertentu ya ini memang diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan biasanya, ya, supaya proses penyembuhan patah tulangnya bisa lebih cepat, ya, proses penyembuhan ataupun pemulihannya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa makanan ya yang membantu proses penyembuhan patah tulang ya biar lebih cepat. Di antaranya yang pertama susu atau produk olahan susu. Teman-teman ya susu ataupun produk olahan susu misalkan yogurt, keju, ya. Nah ini kan makanan yang tinggi kalsium. Ya, dia mengandung kalsium yang tinggi, sedangkan kalsium ini diperlukan untuk pembentukan tulang. Dengan mengkonsumsi susu ataupun produk olahan susu, ya ini bisa membantu mempercepat proses pemulihan patah tulang. Ya, jadi gangguan anggota gerak teman-teman ya bisa segera pulih. Yang perlu diingat ya baik susu ataupun produk olahan susu, ya pilihlah yang rendah lemak ataupun kalau bisa tanpa lemak. Ya, kemudian juga rendah gula, ya, jangan mengandung gula terlalu banyak. Nah, ataupun misalkan teman-teman pastikan tidak alergi terhadap susu, ya, susu sapi. Kalau misalkan alergi ya pilih susu kedelai. Nah, di dalam susu kedelai juga tinggi kandungan kalsium. Kedua, makanan tinggi protein. Teman-teman ya makanan yang tinggi protein misalkan daging tanpa lemak, ya. Misalkan daging unggas ya baik ayam, baik bebek, ya, kemudian juga ikan, yaitu makanan yang tinggi protein. Nah, telur juga ya, telur ayam ataupun telur bebek yaitu putihnya, nah itu tinggi kandungan protein. Nah, protein diperlukan untuk proses penyembuhan pada patah tulang, ya, pemulihan patah tulang. Karena protein sangat berperan penting terhadap terbentuknya ataupun pembentukan jaringan baru. Nah, dengan begitu teman-teman ya harus mencukupi kebutuhan protein. Ya, ataupun teman-teman bisa juga mencukupi kebutuhan protein misalkan dari tahu, dari tempe, ya, dari kacang-kacangan. Begitu juga dengan kacang kedelai. Nah, kalau teman-teman kekurangan protein ya ataupun minim ya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, ya ini proses penyembuhan itu nggak berjalan dengan cepat. Ya, jadi memang harus mencukupi kebutuhan protein karena protein berperan penting terhadap pembentukan jaringan baru. Ketiga, makanan kaya vitamin C. Teman-teman, makanan yang kaya akan vitamin C mungkin teman-teman sudah tahu ya, sering mungkin mengkonsumsinya. Misalkan jeruk, kiwi, stroberi, ya lemon. Nah, itu merupakan makanan yang kaya ataupun tinggi kandungan vitamin C. Vitamin C ini merupakan antioksidan. Nah, jadi berperan penting terhadap imunitas kita, ya, kekebalan tubuh kita. Nah, jadi dengan begitu kekebalan baik, imunitas baik, ya proses penyembuhan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian vitamin C juga membantu sintesis kolagen, ya, untuk mempercepat proses penyembuhan, ya, misalkan habis operasi, memperbaiki tendon, ya, ligamen,
begitu juga dengan pembentukan jaringan tulang baru. Keempat, makanan sumber vitamin D. Teman-teman, ya makanan yang mengandung vitamin D, ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, misalkan ikan tuna, kemudian ikan salmon. Nah, itu merupakan makanan dengan kandungan vitamin D yang tinggi, ya sehingga membantu proses penyembuhan ataupun pemulihan patah tulang teman-teman. Mengkonsumsi vitamin D ya ini membantu tubuh ya menyerap kalsium, ya kemudian membantu fungsi dari kalsium itu sendiri, ya sehingga nanti pemulihan teman-teman bisa berjalan dengan bagus. Teman-teman, ya ikan tuna, ikan salmon tadi tidak hanya kaya akan vitamin D, dia juga kaya akan kalsium dan protein. Teman-teman juga bisa mendapatkan vitamin D ya dari suplemen ataupun misalkan dari berjemur di bawah sinar matahari, itu juga bisa. Kelima, makanan sumber zat besi. Teman-teman, ya zat besi ya umumnya dan juga gampang ditemui di sayuran, ya sayuran berdaun hijau, misalkan bayam, brokoli, ataupun sayuran berdaun hijau lainnya. Ya, zat besi ini bermanfaat membantu ya proses pemulihan lebih cepat. Ketika teman-teman mencukupi kebutuhan zat besi, ya proses pembentukan jaringan baru ya ini bisa dioptimalkan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman kekurangan zat besi, ya proses penyembuhan nggak bisa cepat. Kemudian juga kekuatan tulang juga akan menurun. Teman-teman, ya sayuran-sayuran berdaun hijau itu juga biasanya tinggi kalsium. Oke teman-teman, ya itu tadi makanan yang direkomendasikan untuk mempercepat proses penyembuhan ataupun pemulihan patah tulang. Nah, jadi misalkan ada keluarganya ataupun ada tetangganya yaitu yang mengalami patah tulang, ya ini makanan-makanan yang direkomendasikan biar penyembuhan ya, penyatuan tulangnya, pembentukan jaringan baru tulangnya ya itu bisa dipercepat ataupun cepat. Kalau teman-teman ada pengalaman ya saat patah tulang ataupun ada keluarganya yang patah tulang, ya silakan ya bagikan pengalaman di kolom komentar ya, baik dari segi makanan ataupun dari pengalaman lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.